jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius. Baik, tema kita kali ini adalah dirimu, di mana kondisi kedepannya ya dari dirimu ya. Saya merasakan energi kelelahan ya. Lelah karena apa nih ya? Karena cinta lagi kayak kemarin atau kayak karena apa? Ya nanti persiapkan dirimu aja karena ya mungkin masuk bulan puasa ini ya akhirnya mungkin ada hal-hal yang atau apapun ya yang nanti terjadi, lebih diwaspadai aja ya. Semoga hal-hal baik yang terjadi. Dan kalaupun tidak ya berarti kamu cari solusinya, ataupun ya secara tidak langsung jangan melakukan hal itu supaya masalah-masalah itu jangan terjadi ya. Oke, kira-kira apa yang terjadi di dirimu di 7 hari ke depan ya, ataupun ke depannya lah ya. Saya ambil titik tengahnya dari 7 hari ke depannya ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita lihat apa yang akan terjadi di 7 hari ke depan ya untuk energimu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di 7 hari ke depan ya. Apa yang terjadi kepadamu, hal baikkah diaminkan, atau hal yang tidak mengenakan ya dicari solusi aja. Kalau sudah pun terjadi, kalau energinya cepat ya berarti kamu cari solusi ya, ataupun kalau belum terjadi ya lebih waspada aja ya. Berarti kamu udah tahu. Kalau yang negatifnya berarti lebih waspada. Kalau hal baiknya ya ditingkatkan supaya hal-hal baik selalu datang dalam hidupmu ya. Di sini ada Ace of Swords ya di kartu pertama. Waduh, saya lihat di sini kamu itu merasa ingin tenang ya, ingin tenang dari pikiran. Pikiran kamu teruat, mumet, stres ya ke depannya. Waduh, kenapa mumet ya? Tuh, kamu ingin kayak kehidupan tuh yang lebih baru gitu. Kayak macam, aduh kok kehidupanku nih begini ya, kapan berubahnya ya? Pusing ya. Tuh, ada juga Nine of Swords di sini. Saya merasakan energi kesedihan ya, dimana kamu berjuang sendiri, capek sendiri ya. Banyak tugas mungkin di kantor, ataupun mungkin ada yang playing victim di kantor atau di rumah, di lingkungan rumah, tetangga, keluarga ya, yang membuatmu sakit dari ucapan nih ya. Padahal mau lebaran ya, tapi terserah ya, ini umum ya, entah karena lebaran makanya agak sensi. Kok lebaran, saya ingat lebaran terus ya, puasa ya agak sensi, ataupun mungkin kondisinya ya itu kalau mau dibilang ujian-ujiannya ya. Ataupun mungkin kalau kalian non muslim ya berarti readingan ini umum. Jadi mungkin ya ke depan kamu tetap ada emosi dari kondisi dirimu ya, dari sisi mental yang mana tidak baik-baik saja, dan akhirnya kamu cepat marah, cepat tersinggung, cepat sedih ya. Kita lihat untuk kondisinya di sini ada Six of Pentacles, masalah keuangan. Nanti kita lihat lagi lebih spesifiknya ya. Ace of Pentacles sama juga ya, rezeki kurang, ataupun mungkin kondisinya ada yang
mengata-ngatai kamu pelit ya. Nih dia di sini Two of Swords ya. Ibaratkan gini, pada saat kamu punya sesuatu mereka datang, pada saat kamu tidak punya sesuatu mereka pergi ya. Kamu minta bantuan pun mereka acuh tak acuh. Dan kalaupun kamu bantu, mereka merasa itu bahwa itu kewajiban kamu. Pada saat kamu tidak membantu mereka, mereka mencibir sehingga kamu merasa bahwa hidupku ini hanya orang-orang penuh palsu ya. Tidak ada orang-orang yang betul-betul bisa diharapkan tulus kepadaku. Nah, ini ada beberapa yang merasa berjuang sendiri, capek, tidak dihargai dan ya dihargai cuma karena ada maunya, yaitu duit. Kalau nggak ada duit ya abang ditendang ya. Ataupun mungkin kamu wanita ya, kamu sudah nggak ada duit ya, keluarga juga cibir-cibir nggak membantu ya, ataupun mungkin kondisinya pasangan juga tidak bertanggung jawab, kamu yang harus cari apa dibilangnya nafkah sendiri ya, pusing sendiri, stres sendiri ya. Kita lihat di sini ini kondisi kamu ke depannya ya, cepat stres. Nah, stresnya apa saja selain masalah keuangan tadi? Di sini ada Seven of Wands, ada Five of Wands, ada The Hero Pain, ada The World, dan ada Six of Swords. Oke. Di sini kita lihat ya yang membuatmu stres selain duit ya. Banyak masalah dari keuangan kantor ya. Terutama juga saya lihat di sini tadi keuangannya sudah ya, tugas menumpuk ya, deadline sudah menanti, pimpinan sudah minta pertanggungjawaban ataupun laporan ya, kamu pusing. Ini bicara tentang kinerja ya, atau kerja di kantoran ya, tugas gitu. Belum lagi nanti sampai di rumah cucian banyak ya, kerjaan numpuk ya, tugas rumah menumpuk, belum membersihkan, belum cuci piring, belum cuci pakaian ya. Mau pakai laundry uang juga udah pas-pasan. Gaji nggak naik-naik, kebutuhan banyak, besar, tapi gajinya kecil ya. Dimana mungkin dulu UMR bisa menghidupi satu keluarga, sekarang UMR kayaknya menghidupi diri sendiri juga kayak kurang gitu ya. Betul tidak? Nah ini jadi pusing ya. Karena tugas banyak yang belum terselesaikan, entah tugas rumah, entah tugas kantor, ataupun kalau kamu masih studi ya tugas kampus gitu, tugas sekolah ya. Ini yang bikin stres ke depannya. Belum lagi masalah imun tubuh yang berkurang ya, karena mungkin sakit ataupun mungkin pusing ya, oleng gitu, karena kurang ya dehidrasi lah seperti gitu ya. Saya juga dilihat di sini tadi ya saya bilang keuangan, ini mungkin ada yang pinjam duit nggak balikin ataupun malah menipu ya, kamu stres. Ini hati-hati ya kalau bicara. Saya lihat di sini ada yang mungkin meminjam uang ataupun mungkin belum balikin duit kamu ya. Ataupun kamu yang stres karena jatuh tempo udah dekat. Ini kamu bisa menyesuaikan ya, karena tadi saya bilang bicara tentang keuangan ya. Selain kamu dengan kondisi pasanganmu, ini bicara tentang pihak luar juga, yang mana eksteren meminjam atau kamu yang meminjam, sehingga pusing stres ya. Kalau kamu meminjam berarti sudah mau dekat jatuh tempo, sudah ditagi-tagi, tapi belum ada duitnya. Kalau seandainya eksteren dari lingkungan, ya mungkin dari sahabat, keluarga yang kamu pinjamkan, mereka nggak tahu diri, nggak balik-balikin, tidak sesuai kesepakatan. Nah ini ya, jadi untuk masalah keuangan juga ya, tadi di awal ya, jadi masalah keuangan yang paling dominan, karena tadi di awal sudah terbaca, di sini terbaca lagi ya. Buat kamu stres, pusing ya, kurang istirahat juga ya, lelah, cepat ngantuk, tapi kalau tidur susah tidur. Tapi kalau tidur pun juga kayak serasa nggak tidur. Nah ini ada beberapa yang insomnia ataupun kalau dibilang kurang istirahat ya, anemia di sini. Makanya ya pusing gitu. Ten of Wands, ada Eight of Pentacles, ada The Tower. Kita lihat lagi ke depannya di sini. Masalah ini ya. Masalah anak-anak mungkin kalau ini sudah di hubungan rumah tangga ya. Anak-anak rewel, bawel. Kebutuhannya banyak, jajannya banyak, tantrum. Ini yang bikin pusing, stres. Ya, stres sekali. Ini pun bisa juga mungkin sudah terjadi ya. Dimana anak-anak nggak bisa mengerti keadaan orang tua, harus ada dan ada gitu. Ma ini, ma itu ya. Ataupun adik kamu tenang-tenang dia mengganggu ya. Ribut, bawel, kamu tidak bisa konsentrasi ya. Ataupun siapapun yang balita ya.
ataupun ya SD lah ke bawah ya. Jadi pusing, stres ya, namanya juga anak-anak ya, masa bermain ya. Pas kamu mau istirahat mereka ribut, jadi mau disalahkan gimana dong? Masanya memang kondisinya mereka masa saat-saat bermain, jadi berisik ya. Tetapi itu ya, karena bicara tentang stres, kamu nggak bisa istirahat. Nah ini ada beberapa yang terganggu karena anak-anak ya. Anak-anak tantrum, bawel, rewel, apalagi kalau dia sakit. Nah ini ya, jadi jaga kesehatan keluarga baik-baik. Terus di sini ada beberapa yang merasa bahwa pasangannya kurang perhatian. Ya, kok sekarang dia sudah, ini yang bikin beban pikiran ya. Seolah-olah saya mau pergi aja dari kehidupan ini, pasanganku jahat, sudah tidak melindungi, tidak mengayomi, tidak memperhatikan, tidak peduli ya. Dia lebih fokus pada kerja ataupun kedapatan triparty ya, selingkuh. Nah ini, jadi ada beberapa yang mungkin kondisinya stres ya, bingung antara mau tetap bersama ataukah pergi ya, meninggalkan, tapi banyak hal yang dipikirkan. Nah ini sehingga stres ya untuk mengambil keputusan, belum lagi dari sisi keuangan, belum dari tempat tinggal dan lain-lain, anak nanti bagaimana, nah itu dipikirkan ya, sehingga ya bingung, pusing. Di satu sisi mau bertahan, di satu sisi juga nggak nyaman ya dengan kondisi drama. Ya seolah-olah baik-baik saja padahal sebenarnya tidak. Nah ini ya, belum lagi pasangan tidak jujur, pasangan tadi triparty, selalu menyalahkan, terus tidak mau bertanggung jawab. Kalau ada uang di luar, kalau nggak ada uang marah-marah di rumah. Terus ada beberapa yang saya lihat tukang judi ya, entah judi online, judi ada sabung ayam, ada judi kartu, ada pokoknya judi macam-macam ya. Terus juga tidak jujur terhadap keuangan, tupoksinya tidak dia lakukan dengan baik ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, yang mana kondisinya aduh bikin mumet, pusing, stres ya. Kalau ditanya uang bilang nggak ada ya, apalagi terkoneksi dan pasangan pemalas, maunya santai baik di rumah, padahal alasan tidak punya kerja, belum diterima kerja, padahal memang dia pemalas. Nah ini ada beberapa seperti gitu, dan akhirnya bikin pusing, stres ya. Karena apa? Kamu berjuang sendiri, kamu kerja sendiri. Sini Five of Pentacles ya. Di sini ada Three of Cups, ada Seven of Cups, ada Two of Wands, ada Four of Pentacles. Di sini juga kurang waktu untuk diri sendiri ya. Kamu terlalu lelah, capek ya. Saya lihatnya ke depan. Ya mungkin bangun pagi-pagi siapkan sahur kalau yang muslim ya, ataupun ya kalau non muslim ya ya itu kondisinya tidur tapi nggak tidur karena banyak pikiran, banyak beban pikiran yang harus dipikirkan gitu. Ya padahal belum tentu terjadi ya. Macam contoh, kamu sudah bulan depan saya harus bayar ini, bulan ini aduh ya ampun ini sudah pertengahan belum bayar. Ini banyak hal yang memang saya lihat ya dari sisi keuangan yang akhirnya memberatkan. Karena setiap hari pasti ada pengeluaran, sedangkan pemasukan ini lebih kecil ketimbang pengeluaran, atau bahkan tidak mempunyai pemasukan. Ini yang bikin pusing ya. Nah itu jadi stres ya, dengan boro-boro mau rawat diri, boro-boro mau beli baju, boro-boro mau skincarean, boro-boro mau jajan ya. Ini kehidupan saja, bayar listrik belum ya, sudah mau jatuh tempo, terus ya macam-macam lah ya. Angsuran ini, angsuran itu yang bikin pusing. Sehingga ya stres. Dan kalaupun makan merasa kayak aduh saya mau jajan tapi merasa bersalah gitu. Saya jajan tapi utangku masih harus kewajibanku masih ada nih, gimana. Nah itu jadi bikin stres ya, pusing. Karena bingung juga mau minta bantuan dari mana. Waduh ini repot ya, agak repot ya. Ke depan saya lihat pusing, stres ini melandamu, ataupun mungkin tidak semuanya ya, mungkin ada beberapa yang akan melandamu dari readingan ini ya, dipakai untuk berjaga-jaga saja ya. Saya lihat juga di sini ada tekanan dari mertua ya, dari orang tua pasangan gitu, atau orang tuamu ya. Kamu bisa menyesuaikan karena ini orang tua gitu. Bicara tentang orang yang lebih tua ya. Entah dia menyuruh ini, menyuruh itu, sedangkan kamu juga kayak nggak bisa tapi harus, oke, saya iyakan saja gitu, karena takut nolak ya. Ini ada tekanan, atau mungkin ada bahasa-bahasa yang kurang bagus, yang menyinggung hati, akhirnya ya tersimpanlah di hati ya, bahasa-bahasa yang kurang mengenakan, padahal mungkin cuman sekedar ucapan, tetapi kamu masukkan di hati ya, tersinggung dan ya merasa tidak nyaman ya. Dan
terakhir ini adalah masalah kesehatan. Tadi anakmu sakit ya, jangan sampai kamu juga ikut sakit. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang menjaga orang sakit. Nah, ini bisa juga orang tua atau siapapun ya akhirnya tertular sakitnya ataupun ikut sakit ya. Jadi jaga kesehatan karena sakit itu penting, apalagi kalau sudah nggak ada duit sakitan pula, wah repot itu ya. Makanya kalau mungkin puasa nanti ya disesuaikan, karena ada beberapa yang saya lihat di sini habis puasa langsung drop ya, karena tidak ya artinya disesuaikan dengan imun tubuh. Kalau memang mampu silahkan, kalau tidak ya nggak apa-apa, disesuaikan gitu. Mungkin puasa setengah hari ya nggak apa-apa, ketimbang nanti kita sakit ya. Nah, ini bahaya. Tetapi ya itu kembali ke pilihan ya. Semua kan masing-masing punya pilihan. Cuman di sini waspadai aja, jangan sampai kamu sakit. Atau kamu merawat orang sakit, ujung-ujungnya kamu tidak merawat dirimu ya. Akhirnya kamu ikut sakit karena imun kamu berkurang. Karena kalau kita menjaga orang sakit kan banyak energi-energi negatif tertukar ya. Nah itu, jadi lebih fokus pada dirimu, kesehatan, dan ya setiap masalah pasti ada jalan keluar. Jadi berfokuslah pada solusi, bukan masalah ya. Cari solusinya dengan tenang. Pada saat kamu tenang, kamu akan mendapatkan jalan keluar. Ada ide ataupun pencerahan dari semesta, bisikan dari semesta untuk keluar dari masalahmu. Jadi tetap tenang, jangan panik ya. Dan ya selalu berserah kepada semesta. Ingat, semua yang terjadi dalam hidupmu adalah semua adalah pembelajaran dari semesta. Kamu akan naik level kalaupun kamu sudah lulus dari ujian ini ya. Nah ini ya yang mungkin membuatmu stres ke depannya. Tetap jaga hati, jaga pikiran, jaga jiwa, dan jaga mulut supaya hidupmu lebih tenang ke depannya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.